selamat kepada bapak, selamat kepada ibu yang sudah anaknya dididik dengan baik, selamat kepada putri-putriku, selamat kepada anak-anakku. Kalian mendapat orang tua yang beruntung, kalian anak beruntung, kalian orang tua yang bertuah, maka insya Allah tuahnya ini mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? How are you today? Biado sesudena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1992 dari embarkasi Polonia Medan. Ketika itu saya masih kelas 2 SMP, Madrasah Sanawiyah di Jalan Sisingamangaraja, Komplek Universitas Al-Wasliyah. Sebelum berangkat haji kami manasik dulu. Manasik haji beberapa bulan. Waktu itu ongkos haji 7,5 juta. Tahun 92, sekarang 2022, berarti 30 tahun yang lalu. Waktu manasik itu di antara yang saya ingat isi manasiknya, nanti Bapak Ibu kalau barang-barangnya takut hilang, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, sampai pada wala yauduhu hifzuhuma. Bukan saya minta sambung. Sampai wala yauduhu hifzuhuma, dimasukkanlah barang-barang kita, tas kita, kunci itu ke dalam alif huruf mim itu. Wala yauduhu hifzuhuma, masukkanlah ke situ biar jangan hilang. Lalu kemudian yang kedua yang saya ingat isi manasik itu, katanya ada bapak-bapak pergi haji, gara-gara tak paham arti yang dibacanya itu, waktu dari Hijr Ismail ke Hajar Aswad itu doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi karena orang ini tak paham dia apa yang dibacanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Gara-gara tak paham. Itu yang dua itu masih ada di kepala saya. Waktu yang membimbing kami manasik haji waktu itu namanya Ustadz Maratua Simanjuntak. Jadi sejak 92 itu sampai sekarang 2022 baru inilah saya jumpa. Cuman yang saya heran, seingat saya dulu waktu itu saya masih anak-anak, beliau sudah tua. Sekarang nih saya sudah tua, dia begitu juga. Tak berubah-ubah mukanya. Ini nanti sebelum pulang nanti mau ditanya apa doanya. Dititipkan ke huruf apa muka kita ini. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan guru kita semua, Al-Mukarram Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ketua Majelis Ulama Indonesia, sekaligus juga Ketua Pembina Yayasan yang kita sekarang sedang berada di Pondok Pesantren Al-Azhar Asy-Syarif, Sumatera Utara. Mudah-mudahan silaturahmi, belum. Aduh, orang ini mau cepat aja tuh. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki insyaallah. Nah, mau tepuk tangan lah. Lalu kemudian saya masuk ke Darul Arafah tahun 1993. Rupanya anak Al-Mukarram masuk ke Darul Arafah 92. Jadi kami sempat satu pesantren 92 beliau, saya 93. Cuman saya sebelum mau menceritakan ini tadi dilema juga.
Mau tak diceritakan kita pernah satu pondok, mau diceritakan cerita ini tak enak, karena saya tak tamat. Ah itu, jangan kalian tiru. Kalian mesti tamat. Siap tamat? Jangan jadi alasan. Kok kenapa tak tamat? Ustaz Somad aja tak tamat. Nah ini. Jadi hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang lama tak bersua. Rupanya kalau panjang umur, sehat badan, ada kesempatan yang baik-baik. Adapun yang di ujung sana itu kakak kelas saya. Namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dia orangnya ganteng, cerdas, cuman yang kurang membahagiakan bagi ibu-ibu, anak-anak gadis satu aja, dia sudah menikah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya kalau sudah melihat anak keponakan saya lari-lari, lompat-lompat nonton TV, satu sisi hati saya senang, bahagia. Tapi di sisi lain, nah begitu. Jadi kalau mau moto itu dikasih kode, jadi tahu kita. Ini kadang di tempat lain pas mulut awak tengah-tengah, itu namanya foto. Ya tak tahu foto kita yang tak bagus itu diambil oleh buzzer, di-share-nya kemana-mana. Beginilah hebatnya di Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ini. Kalau tuan membeli soto, belilah di Jalan Kayu Ara. Kalau tuan mau memoto, tirulah cara di Al-Azhar Syarif Sumatera Utara. Saudaraku, sampai mana tadi itu? Hilang pula bahan saya. Anak keponakan kita yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu luar biasa. Tapi di satu sisi kita khawatir kepalanya dirusak oleh media sosial, Twitter, WhatsApp, grup-grup yang luar biasa. Yang merusak grup-grup WhatsApp ini bukan anak-anak muda macam kalian, bukan anak-anak gadis macam kalian, omak-omak pun dirusak grup. Grup apa namanya? Grup SD. Bukan grup SMP, SMA. Ada ibu-ibu ini punya grup SD, itu jumpa kawan-kawan SD dulu, reuni, buat grup, kirim-kiriman foto. Kau yang ingusan dulu kan? Iya, cantik juga kau sekarang ya. Iyalah, laki kau yang mana? Ini, yang letoy mau mati nih. Ganteng abang lagi. Akhirnya CLBK. Cucian lama belum? Hancur rumah tangga gara-gara grup WhatsApp. Jadi kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, ada yang lebih mengerikan. Kenakalan opung-opung. Saking kan parahnya udah dunia ini. Siapa yang bisa menyelamatkan generasi bangsa ini? Narkoba. Narkoba ini sekarang merajalela. Jumpa kita sama anak muda, senyum kita, senyum dia. Kita pun masih nganggap, oh ramah. Pas senyum kedua kali, senyum juga dia. 3 kali kita tengok, senyum dia. Lama-lama dalam hati kita, wah rasa apa tidak kawan nih? Rupanya otak tuh udah korslet kabel-kabel di kepala. Narkoba, grup WhatsApp, website internet, podcast, macam-macam isinya. Mak saya, ayah saya dulu membesarkan saya tak terlalu susah mereka, tak terlalu sulit. Kenapa? TV waktu itu masih bekaki lagi, belum kena amputasi. Sekarang TV udah ditempel ke dinding. TV waktu itu gemuk-gemuk, besar-besar. Sekarang TV udah slim. Kena diet, tipis. Tapi channelnya, na'udzubillah. Zaman dulu kita menonton satu channel dari pagi sampai jam 9 malam. TPRI. Begitu udah nonton film, datanglah pembawa acara TPRI. Mohon maaf, ada laporan khusus. Hari Minggu, hari Ahad, sampai jam 12 siang. Little Missy, Tuan Baron. Yang senyum berarti udah tua. Kalian tak tahu. Tahun 91 barulah anak SMP cabut dari sekolah karena sudah ada TPI, Mahabharata.
Zaman sekarang orang punya TV, satu pun channel itu tak ada yang ditonton. Dimainkan remote dari pagi sampai sore. Satu pun tak ada yang ditonton. Pilih sana, pilih sini, pilih sana. Lama-lama TV itu hidup, dia mati. Bukan menonton TV, ditonton TV. Begitulah hancurnya sudah dunia ini. Lalu di tengah kehancuran, Ustaz Somad, kami mau mendengar ceramah Ustaz ini, mau mencari solusi terhadap masalah pendidikan anak kami. Betul. Kepala anak-anak kita dirusak oleh medsos, dirusak oleh drama Korea, dirusak oleh K-pop, dirusak oleh kabikaci kabigam coach hotahe, dirusak oleh macam-macam. Lalu apa lagi yang bisa menyelamatkan kepala anak kita? Solusinya apa? Solusinya tinggal satu, pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Tengoklah ganteng-gantengnya anak-anak ini, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang baju biru, ada yang baju abu-abu. Apalah bedanya? Belum pula saya tanya, nanti kita tanya. Maka insya Allah, tabarakallah, yang lajang-lajang tidak akan jumpa dengan yang gadis-gadis. Jauh. Mereka dipisahkan oleh tembok Berlin yang begitu tebal. Di luar sana anak-anak muda begitu jam 12 cabut dari kelas. Jam berapa sekarang? Jam 11.30 cabut, langsung kirim WhatsApp, langsung bonceng, jilbab terbang masuk ke tas, celana pakai resleting rok pendek, masuk cabut ke mall. Zaman kami aja dulu cabut, terbuka pula rahasia cabut ke mall. Apalagi zaman kalian sekarang. Maka tidak dapat kita selamatkan anak-anak kita nih Pak. Bapaknya sibuk mencari rezeki, dari pagi sampai petang sampai malam tak balik-balik ke rumah. Siapa nama bapak tuh? Pak Toib. Ibunya pula wanita karir. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak, bukan ibu, bukan bapak. Yang menyelamatkan anak adalah benteng pondok pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Allahu Akbar. Tadi begitu mendarat di airport Kuala Namu, langsung turun, saya tanya Ustaz Iqbal, kemana kita ini? Ke pondok pesantren. Masuk jalan, saya tengok kanan kiri pohon jagung. Ini nyasar kita nih bang? Enggak, memang betul ini, memang ini pesantrennya. Sampai ke dalam saya tengok gedungnya, Masya Allah. Kata pertama yang keluar dari mulut adalah, bahasa kampung kami lah kan, wow, amazing. Luar biasa. Jadi kalau ragu kalian, saudaraku, dari Tarutung sampai ke Porsea, dari mulai Lampung sampai ke Papua, ragu kalian tentang anak kalian bagaimana mau dididik, aku sudah sampai, aku sudah datang ke Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Saya nanti dirapel aja di ujung. Saya bukan sekedar mengenal pendirinya, pemimpinnya melalui koran, website, tapi saya kenal sejak saya dulu kecil di Medan sampai hari ini. Beliau menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, dipercaya umat, dipercaya negara. Mudah-mudahan panjang umur guru kita, sehat badan, membimbing anak-anak kita insya Allah. Saya tak sanggup membimbing anak-anak saya. Tak sanggup anak saya bimbing. Kenapa? Ini saya pergi ke Medan, besok masih di Medan. Hari Ahad sore, hari Senin pagi, siang, barulah pulang ke rumah, barulah berjumpa dengan anak-anak. Siapa yang menjaga anak-anak? Sekolah. Maka saya mesti tahu betul sekolahnya di mana. Begitu saya jumpa anak, gimana hafalan Qur'annya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah babah. Baca. Dibacanya lah, dibacanya surat Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu kalau dia menjadi pembeli, konsumen, maunya timbangannya full. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menimbang, mereka curang, mereka bohong, mereka tipu, zalim dan aniaya. Anak saya membacakan ayat itu menetes air mata saya. Bisa pula kau hafal nak, bisa kau hafal ayat-ayat ini. Saya cari gurunya, di mana guru yang bisa membuat anakku ini hafal
mau saya cium tangan guru nih. Begitu sampai di tempat anak ngapal Quran, tak jadi saya cium. Rupanya guru itu perempuan. Saya sebagai orang tua tak sanggup mendidik anak karena kesibukan. Bagaimana kita berutang budi kepada orang yang meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak kita? Mestinya bapak mencium tangan guru-guru nih, ibu mencium tangan ustazah-ustazah yang sudah mengajar anak kita. Jangan anggap pondok pesantren adalah laundry. Ini banyak orang tua menganggap pesantren ini laundry, dibawanya pakaian kotor, bawa pesing, bawa kencing, ada gara-gara pempes bocor, lalu dikasihkannya ke laundry. Tolong kau cuci, kau bersih, habis itu kau setrika, nanti yang penting aku datang bersih. Guru bukan demikian. Maka kita nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang semua nikmat, dan di antara nikmat yang paling dirindukan adalah nikmat seorang anak. Berapa lama ibu berdoa minta anak? Rabbi habli minas solihin, minta anak. Akhirnya anak pun dikasihlah nama. Kewajiban kita sebagai orang tua mengasih nama yang baik, nama-nama yang baik. Nama yang baik yang bagus itu kalau perempuan yang dekat dengan Nabi, Aminah, Fatimah, Aisyah, Khadijah. Zaman sekarang nama-nama begitu udah asing, udah tak ada lagi. Sekarang nama orang dikasih yang dia pun tak paham, yang ngasih pun tak tahu. Asal enak aja didengar telinga. Ada pula digabung-gabungkan nama laki sama nama bini. Nama lakinya Sulaiman, nama bininya Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, nyantus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasihlah nama anak yang bagus-bagus. Siapa nama anak kau? Nama anak saya Muhammad. Nama yang paling viral di dunia ini. Walaupun dia tidak punya Facebook, walaupun dia tak punya Instagram, walaupun dia tak punya channel YouTube, tapi followernya belum ada yang mengalahkannya, adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini bagus, Muhammad. Begitu sampai di kampung, siapa panggilan anak kau? Mamat. Mamat itu artinya mati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mamat itu artinya mati. Siapa nama anak kau? Muhammad. Panggilan siapa? Mamat. Mana dia? Mati udah. Mohon maaf Pak Mamat, yang tersinggung. Nama ini bagus. Siapa nama anak kau? Abdullah, hamba Allah. Siapa nama? Dolah. Mohon maaf Pak Dolah, jangan tersinggung. Kenapa Ustadz ceramah sekarang banyak betul minta maafnya? Takut saya kena somasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah arti sebuah nama? Ini adalah ucapan orang Inggris, namanya Shakespeare. Apa kata dia? What is in a name? Rupanya kalau kita makan salak sedempuan lancar bahasa Inggris kita. Yang tadi dari airport ke sini dikasih Bang Iqbal salak, habis 4 biji. Entah karena sedap, entah karena lapar, wallahu alam. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Zaman dulu orang kalau ngasih nama itu tak mau dia kasih langsung. Dah. Nama itu dimintakan kepada para ulama, dimintakan kepada orang-orang yang berilmu, dimintakan kepada tuan guru. Nama mesti bahasa Arab? Tidak. Nama pakai bahasa Syah. Banyak orang sekarang Ahmad Syah, Muhammad Syah, termasuk nama onyang saya Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Syah. Syah itu bukan bahasa Arab. Syah itu bahasa Persia, artinya raja. Tapi ke bahasa Arab, Syah, Shin, Alif, Ta, Syatun, kambing. Tapi kalau Shin, Alif, Ha, bulat di ujung, Syah, raja. Shin, Alif, Ta, marbutoh, Syatun, kambing. Itu maka orang Persia marah sama orang Arab. Kenapa? Raja dia dipanggil kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama ini sudah dikasih baik-baik semua. Nama kalian yang sudah bagus-bagus semua. Biasanya kita kalau di pesantren, banyak betul kawan kita, terbayang mukanya, tak ingat namanya. Tapi nama-nama yang khas-khas itu mudah diingat. Saya dulu waktu di pesantren Darul Arafah bersama Ustadz kita,
Itu ada kawan seangkatan saya yang namanya sampai hari ini saya ingat. Namanya Rio Catur Pandapotan Damanik. Jadi ditanya sama guru, siapa nama kau? Rio Catur Pandapotan Damanik. Apa artinya? Rio artinya Rio de Janeiro. Catur artinya papan catur. Damanik, Pandapotan. Waktu bapakku main catur di Rio de Janeiro, disitulah emakku lahir, maka aku dipanggil Rio Catur Pandapotan Damanik. Sampai sekarang teringat nama-nama. Tadi menyebut Darul Arafah, ingat kawan. Rupanya sahabat kami, kawan kami, ada juga anaknya di sini. Namanya Lutfi Huwaidi. Lutfi artinya penuh kelembutan. Huwaidi nama salah seorang penulis sastrawan di Mesir, Fahmi Huwaidi. Nama-nama ini adalah supaya nama zaman Nabi SAW dulu kalau ada orang namanya tak bagus, diganti Nabi. Ada orang namanya Husain, pakai shot. Kalau pakai sin, Husain, baik. Tapi kalau pakai shot, Husain, artinya tembok. Bayangkan kalau ada orang namanya tembok, diangkat jadi ketua DPRD. Yang terhormat Pak Tembok dan Bu Tembok. Tapi begitu Nabi SAW datang, maka dirobahlah namanya menjadi Abdullah, nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Setelah memberikan nama yang baik, makanannya baik. Jangan kirimkan duit haram ke pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Susah ustadz-ustadz kita nih mengajarnya nanti. Duit yang haram dibelikan ke beras, jadi nasi. Masuklah sekilo beras ke dalam rice cooker, dikasih air, ditutup. Setelah itu berubah jadi, tengok dulu kalau lupa nyetekannya tetap jadi beras. Setelah itu berubah menjadi nasi, dibaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Satu piring nasi berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke dalam tangkai jantung, disemburkan oleh jantung naik ke otak. Nasi sepiring darah masuk ke jantung, jantung menyemburkan darah. Salah satu fungsi guna jantung menyemprotkan darah naik ke otak. Otak di atas, jantung di bawah. Otak di atas, jantung di bawah. Karena ada juga orang yang jantung di atas, otak di bawah. Dari jantung ini menyemburlah darah naik ke otak, naik ke mata, naik ke telinga, naik ke kaki. Itu makanya kita kalau lagi musim salju, kaki itu mesti dipakai kaos kaki tebal. Kenapa? Karena darah tak sampai ke ujung. Makanya orang kalau naik ke bukit Gunung Everest, itu yang pertama kali membusuk adalah ujung jari. Kenapa? Karena jantung menyemburkan darah, paling rendah getaran darah sampai ke ujung. Makanya orang na'udzubillah kalau kena diabetes meletus, tak sampai darahnya ke ujung, membusuk ujung jari, ujung kaki dan lain sebagainya. Darah yang disemburkan dari jantung naik ke otak, tapi ternyata darahnya darah haram, darah kotor. Itulah yang ayatnya anak-anakku hafal semua. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Enaknya kalau kita di pesantren rame-rame, pas ditanya bisa jawab semua. Karena walaupun kita nggak hafal, tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa. Yang berdosa bukan ubun-ubun, yang berdosa tangan, yang berdosa mata, yang berdosa lidah, yang berdosa kaki. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena mata, telinga, tangan dan kaki diperintahkan oleh otak. Otak. Kalau yang di atas meja, otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susah guru kita mengajarkan nahwu sharaf, payah mereka mengajarkan akidah tauhid gara-gara otaknya dikasih makan haram. Duitnya halal Pak Ustadz. Duit mana ada warnanya beda. 100.000 itu merah. Sampai sekarang tak ada duit. Duit haram warnanya hitam, duit halal warnanya putih, duit abu-abu warnanya abu-abu. Enggak ada. Maka kirimkanlah makanan yang halal untuk anak-anak kita.
Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya soleh dan solehah insyaallah. Amin. Tiap malam berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Menengok anak-anak tadi, tiba-tiba aja mobil kami dihentikan di depan. Stop, tak boleh maju. Ustaz Iqbal, kenapa kita ini tak boleh maju? Kita mau disambut dengan anak-anak dengan solawat. Begitu turun Ustaz Abdul Somad, mereka pun menyambut, Masya Allah, tabarakallah. Sorban saya pun tak laku yang saya bawa dari Riau tadi, diganti dengan sorban khas Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, Al-Azhar Kairo. Asy-Syarif, yang mulia. Siapa yang menisbatkan dirinya ke Al-Azhar, maka dia ikut mendapatkan kemuliaan Al-Azhar insyaallah. Sumatera Utara, negeri yang pernah dikunjungi oleh ulama-ulama besar. Sumatera, mereka menyebutnya dengan Sumatera, ada juga menyebutnya dengan Samudra. Negeri ini adalah negeri yang disebut sebagai Pulau Emas. Jadi kalau ada orang mengatakan Pulau Emas, itulah dia. Swarga Dwipa, suara Dwipa adalah Sumatera yang terbuat dari emas. Di mana emasnya Pak Ustaz? Galilah sendiri di dalam. Tapi kami ini tidak mengharapkan, kalau kita punya emas, habis. Kalau kita punya duit, habis. Kalau kita punya perak, habis. Investasi yang tak habis sampai hari kiamat adalah, inilah anak-anak kita ini. Mereka ini akan menjadi pelanjut kita di masa akan datang insyaallah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad ini sudah tua. Lahir 1977, sekarang 2022, umur sudah ya sekitar 25-26 lah. Umur sudah 45 tahun. Saya ini masa lalu. Sekolah sudah selesai, menikah punya anak, habis sudah tak ada lagi. Yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan adalah anak-anakku sekalian. Macam mana? Siap kalian untuk melanjutkan masa depan ini? Masya Allah, dari bunyinya macam tak siap. Allahu Akbar. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Kenapa kalian takut? Ada tuh angkat jadi polisi. Yang jadi tentara angkat tangan. Dia juga lagi. Maksudnya kalau tak lulus polisi baru masuk tentara Pak Ustaz. Yang mau jadi dokter spesialis angkat tangan. Masya Allah banyak. Yang mau jadi ustad, jangan. Tak usah kalian jadi ustad, cukup aku aja. Jangan menganggap menolong agama ini hanya kalau menjadi tokoh agama. Ini perlu diluruskan. Menolong agama mesti jadi ustad, mesti jadi guru. Ustad dari bahasa Persia, ustaz artinya orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Maka di Al-Azhar Kairo itu kalau disebut Al-Ustaz itu artinya profesor. Jadi waktu kami kuliah dulu nama rektornya Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, artinya Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim. Jadi ustaz orang yang punya ilmu pengetahuan. Al-Ustaz adalah profesor, guru besar. Sampai ke Medan, ustaz, guru, alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, alif di depan, U, A, I, U. Itu dipanggil ustaz. Itulah hebatnya orang Medan. Yang sudah melambung tinggi, bisa dijatuhkannya ke bawah. Sehingga banyak orang tak mau jadi ustaz. Kalau saya ceramah hari ini di Sumatera Utara, besok hari apa besok? Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka pahala yang pertama mengalir adalah ke guru mengaji saya di kampung dulu. Alif bata sajim ha kha dal zal ro zai sin sin sod dot tozo ain rem fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam lam alif hamzah ya. Itulah yang mengajar saya dari mulai diajarkannya. Kalau dia tegak berdiri macam batang kelapa tiang listrik namanya alif. Kalau dia tumbang macam sampan bertitik satu di bawah namanya ba. Kalau bertitik dua di atas ta. Kalau bertitik tiga namanya sa. Itulah guru yang tidak pernah putus pahala sampai hari kiamat. Tapi jangan anggap bahwa semuanya bisa menolong agama ini cuma dengan ustadz. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau menjadi pilot, saya mau menjadi dokter spesialis. Masya Allah tabarakallah. Apa kata Al-Mukarram
Ustadz Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ustadz Somad, di sini bisa masuk fakultas kedokteran, ada khusus jurusan. Di sini pula anak-anak, kalau dia mau ke Al-Azhar Kairo Mesir, langsung kanan, langsung ujiannya dari kerjasama Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Kau dari mana? Saya dari Al-Azhar Kairo Mesir. Dulu pesantren di mana? Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Connect, tak ada yang aneh, biasa saja, luar biasa. Tapi ketika ditanya, kau dari mana? Saya dari Sorbonne, Paris, Prancis. Lulusan apa? Nanti kalau kau sebutkan akal kau belum sampai ke situ, tak paham kau. Saking hebatnya jurusannya. Dulu pesantrennya di mana? Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Jadi apapun engkau di masa akan datang, otakmu boleh Jerman, otakmu boleh Paris, otakmu boleh Amerika, otakmu boleh Jepang, tapi hatimu tetaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang mau investasi, ini luar biasa Bapak Ibu. Demam investasi sekarang. Investasi emas, investasi tanah, investasi mobil. Saking banyaknya investasi, maka banyak sekarang menjadi korban investasi bodong. Ternyata duit tua jadi putar. Duit ibu sejuta, duit ibu sejuta, duit bapak sejuta, duit adik sejuta, duit abang sejuta, diputar-putarnya. 3 bulan pertama lancar sekian persen, lama-lama hilang. Ada orang lupa, investasi yang tak selesai, tak putus sampai hari kiamat adalah investasi anak. Anak ini kalau kita didik luar biasa. Tapi kalau sampai ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya ini anak yatim piatu. Tapi mereka mendapatkan pahala sampai saya mati. Dan murid-murid jamaah yang mengamalkan ilmu saya, mengalir juga pahalanya kepada mereka. Investasi yang tak putus dengan kematian adalah investasi anak. Makanya kata Nabi SAW, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Di antara yang tak putus itu adalah waladun solihun. Banyak orang tak mau memasukkan anaknya pesantren. Anak kau di mana? SMA. Anak kau di mana? SMK. Anak kau di mana? SMA Plus. Kenapa tak masuk pesantren? Jadul, ketinggalan zaman. Al-Mukarram tamat pesantren. Saya tamat pesantren. Ustaz Iqbal pesantren. Hidup kami. Tak mati kami tamat pesantren. Aku nggak maulah anakku pesantren, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya kurus ini bukan karena lama di pesantren. Udah berpuluh tahun saya tamat, memang nggak gemuk-gemuk, ini memang udah takdir. Banyak jamaah ini yang hatinya baik. Ustaz Somad kalau bisa gemukkan badan sikit. Dokter ini, dokter. Saya tanya, gimana caranya Pak Dokter? Kata dia, minumlah susu kental manis 3 kali sehari. Pagi sesaset, siang sesaset, malam sesaset. Saya belilah 90 saset, penuh. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sesudah sebulan saya timbang, tak tambah-tambah. Dia telepon, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Kata Pak Dokter, minum susu kental manis bertambah berat. Kenapa nggak tambah? Itu berarti udah takdir, terima aja lah Pak Ustadz. Jadi jangan kalian sangka kalau tamat pesantren nanti mau jadi apa. Tamat pesantren bisa jadi apapun yang kau mau. Rupanya kalau anak kita di rumah, kenapa Pak Ustadz? Ibu orang kaya, bapak duit banyak, buatkan kamar anak sebesar stadion, masukkan TV ke dalam, siapkan untuk main game online. Dia insya Allah tenang, kenyang. Tapi apa yang terjadi? Lama jadi ustadz, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Anak saya nih Pak Ustadz, enggak sekolah, enggak makan, enggak ke masjid. Di mana dia sekarang? Di kamar aja Ustadz, main game online terus. Siapa yang membelikan handphone? Saya. Siapa yang mengisikan paket 2 giga? Saya. Siapa yang enggak membangunkan dia, membiarkan dia di kamar ruang ber-AC main terus? Saya. Sekarang anak sudah kecanduan, rusak otaknya, siapa yang salah? Ustaz Somad. Giliran salah baru aku kau salah. Udah kau bawa ke ruqyah? Sudah Pak Ustadz. Ada gejala-gejala diganggu jin? Enggak ada. Kata jin bukan aku yang ganggu. Anak kau memang udah error. Inilah orang ini sekarang.
Anak kena game online, bawa ke ruqyah. Mana pula salah jin? Nanti lama-lama dibuat orang komisi perlindungan jin. Saking banyaknya jin nih kena fitnah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak, setiap kamu pemimpin wahai ibu, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kau akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu yang kau kandung 9 bulan 10 hari, yang kau susukan 2 tahun. Mohon maaf, di Sumatera Utara ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain udah 3 bulan selesai. Udah macam ayam Australia orang sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak mau di pesantren ini sudah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalian di Al Azhar Syarif ini bangunannya mewah, gedungnya cantik indah, penuh dengan taman, dan yang paling menenangkan orang tua adalah pagarnya tinggi dan jauh dari jalan raya. Kalian mau lari, larilah ke pokok jagung. Doakan Bu tiap malam untuk anakku si Fulan bin Fulan Al-Fatihah, untuk anak perempuanku, nasihati dia. Jangan, saya tak mau mendengar kabar, jangan sampai nanti ku dengar ada guru-guru dari Al-Azhar Syarif mengasih tahu, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada anak-anak sore temenung di bawah pokok jagung. Kenapa merenung? Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Jangan-jangan aku ini dulu waktu kecil dicampakkan emakku dalam kardus. Kalian adalah anak yang tersayang, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Tapi saking sayangnya mereka, dititipkannya kalian ke pondok pesantren. Sebulan sekali baru berjumpa, 1 semester. Saya dulu, saya sekolah ke Medan, emak saya di Riau, setahun sekali berjumpa. Kalian berjumpa enak di Medan. Anak ibu di mana? Anak saya di Al Azhar Syarif Pak Ustadz. Ibu tinggal di mana? Saya di Medan Pak Ustadz. Jenguk anaknya berapa bulan sekali? Sehari 3 kali Pak Ustadz. Itu bukan menjenguk, itu makan obat. Pagi ditengok, siang ditengok, malam ditengok. Sayang sama anak, letakkan dia di pesantren. Menangis sekarang tak apa-apa. Apa kata si bapak waktu menjenguk anaknya? Ustadz, aku waktu pulang dari pesantren ku tengok biniku menangis di kamar sebesar bakso biji matanya Pak Ustadz. Akhirnya saya nasihati sesuai macam nasihat Ustadz Somad. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena anakmu pecandu narkoba. Lebih baik kau nangis sekarang daripada kau nangis nanti anakmu jadi LGBT. Lebih baik kau nangis sekarang daripada kau nangis nanti gara-gara anak gadismu rambutnya udah dicat 3 warna merah kuning kelabu. Tiba-tiba suami saya Pak Ustadz, istri saya pun melawan. Kau ya Lena aja tak menangis. Aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Aku yang menyusukannya 2 tahun. Kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Bapak anak itu memang tak dikandungnya di perut. Ayah kalian mengandungnya bukan di sini. Ayah kalian mengandungnya di sini. Pagi, petang, siang dan malam dipikirkannya kalian. Sampai lupa dia yang lain demi memikirkan kalian. Ibu mengandung anak di rahim. Bulan-bulan pertama hormon tubuhnya tak normal. Muntah-muntah dia. Penciumannya tajam. Lebih tajam daripada anjing herder. Dulu suaminya itulah yang paling harum diciumnya. Tapi waktu mengandung kalian, suaminya itu pun bau bangke diciumnya. Bang jauh sedikit bang, bau bangke abang ku cium. Lalu kemudian di dalam badannya itu ada rahim. Kecil rahim itu. Tapi kemudian kalian membesar dalam rahim itu. Akhirnya kalian membesar di dalam. Karena kalian membesar di dalam, ususnya tertekan. Dia tak bisa makan kenyang. Jantungnya tertekan. Lambungnya tertekan. Tulang belakangnya membengkok. Dia berjalan, diejek orang. Waktu dia berjalan di pinggir gang, apa kata anak-anak muda menengok? Kukira kura-kura. Sampai akhirnya 9 bulan 10 hari meregang nyawa, melahirkan di rumah sakit, menetes air mata bersimbah darah, nyawa menjadi taruhannya, barulah lahir kalian. Taruhannya 2, hidup atau mati, baru kalian lahir. Lahir anak-anak ini bukan orang sekarang, anak-anak muda ini dianggapnya lahir ini muda. Alah, melahirkan itu macam bersin, lahir.
Melahirkan. Nanti baru kalian rasakan. Anak-anak perempuan, nanti baru kalian rasakan bagaimana rasanya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan itu, nggak ada yang percaya. Kata ibu, alah Ustaz itu macam tahu aja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya kata Nabi SAW ketika ada sahabat bertanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Allah? Ummuka, makmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, makmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, makmu. Siapa di antara kalian yang ingin merasakan bagaimana sakitnya emak dulu melahirkan? Nanti kalau pas kebetulan pulang dari pesantren, kalian beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Saya tak pernah punya cita-cita jadi ustadz. Saya tak pernah punya cita-cita jadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu saja. Aku ingin membahagiakan orang tua. Itu aja cuma. Saya ingin membahagiakan emak saya. Ingin mengajaknya ke Makkah setahun sekali. Walaupun dia sudah haji, saya mau umroh. Aku ingin bawa dia jalan-jalan. Aku ingin menyenangkan hatinya. Tak banyak cita-cita saya. Mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tak ada. Aku ingin menyenangkan dia. Kalau ingin menyenangkan orang tua mesti sekolah. Kalau sudah sekolah nanti kerja. Kalau udah kerja dapat duit. Kalau udah dapat duit menyenangkan hati orang tua. Maka dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Duit ada mau menyenangkan, meninggal pula dia. Apa yang mau dikatakan lagi? Tapi walaupun sudah meninggal, tetap saya senangkan. Saya buatkan yayasan pendidikan Hajah Rohana, nama emak saya. Saya buatkan masjid Hajah Rohana, nama emak saya. Saya buatkan yayasan wakaf Hajah Rohana berbagi, nama emak saya. Saya anggap itu yang dapat membahagiakan orang tua. Saya tidak menceramahi kalian. Kalian mesti menjadi anak yang berbakti. Enggak. Kalian mau jadi anak durhaka, jangan anak durhaka. Ada lagi lebih hebat dari durhaka, duralek. Anak-anakku sekalian, kalau kalian nanti sudah menjadi orang, datang emak kalian meminta, nak, aku mau beli makanan buka puasa, tolonglah dulu kau belikan nasi sebungkus, bisa aku minjam duit kau 100.000. Apa kalian bilang? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Inilah orang-orang yang takut kepada bini di dunia. Tersiksa betul dia. Ini kalau ada orang yang seperti ini di dunia, na'udzubillah. Kita doakan anak-anak kita ini orang yang berbakti kepada ibunya insya Allah. Bakti pada ibu, ibu-ibu datang. Kami ini Pak Ustadz bapak-bapak. Kalau dia berbakti kepada ibunya, otomatis bapaknya dapat. Tapi kalau dia berbakti kepada bapaknya, belum tentu ibunya dapat. Kenapa begitu? Karena ibu ini luar biasa. Dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusukan. 3 yang tak bisa dilakukan oleh laki-laki. Walaupun jenderal bintang 5, walaupun gagah perkasa, walaupun tuan guru dan buya, tak bisa melakukan 3. Tak bisa bapak melahirkan, tak bisa bapak menyusukan, tak bisa bapak mengandung. Tapi ketika ibu ini sudah mengerahkan segenap tenaganya, apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya, fathammal jannah. Di sana kau dapati ada surga di sana. Ada seorang laki-laki, dia mau ikut jihad sama Nabi. Ya Rasulullah, ingin izinkan aku ikut jihad fisabilillah. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Ya Rasulullah, ada di kampung. Tak usah kau ikut jihad dengan aku, kata Nabi. Ilzam rijlaiha, pulang kau ke kampung, urus ibumu, maka kau dapati surga. Jadi kalian kalau ada rasa-rasa tak betah, ada rasa-rasa tak tahan, ada rasa-rasa tak nyaman, rasa-rasa tak tenang, maka kuatkan saja semangat, senangkan hati mereka. Buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu insya Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Senangkan hati ibu. Ibu juga demikian ibu. Kalau ibu menjenguk anak ini ke pesantren, janganlah jenguk dia dengan uraian air mata. Kuatkan semangatnya. Kau belajar di sini anak, kau SMP tamat, nanti tamat SMP ini kau masuk aliyah. Tamat aliyah kau bisa ke Mesir, kau bisa ke Jepang, kau bisa jadi polisi, kau bisa jadi dokter spesialis. Mengalir pahalamu untuk anak. Semangat, semangat, semangat. Jangan menangis. Ini ibu baru sampai gerbang. Security yang bingung. Nama anaknya bu. Ibu jangan meneteskan air mata. Biar kuat semangat dia. Begitu mak saya dulu. Tak pernah dia tangisi saya. Mak aku mau pergi. Silakan.
70 tahun dia. 2017 saya mendaftar S3 ke Sudan. Saya serumah dengan dia berdua. Mak, nanti kalau aku pergi mak sendirian di rumah ini umur 70 gimana? Mati itu dimanapun mati. Pergilah kau, selesaikan doktor kau. Aku setahun tak balik, tak apa-apa. Balik kau nanti senang, aku bahagia, mengalir pahala. Semangat kita. Sampai-sampai terlintas di pikiran saya waktu di Mesir. Ini jangan-jangan aku ini anak angkat nih. 4 tahun tak jumpa. 98 berangkat, 2002 baru pulang. Setelah pulang saya jumpa. Mak, aku sekarang punya anak, rindu. Tak tahan aku pisah dengan anakku. Mak, dulu waktu aku di Mesir, rindu. Mau putus tangkai jantungku, rindu. Gimana caranya mak biar supaya hilang rindu? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Ku belikan baju baru, ku kasih duit air raya, ku bawakan makanan. Terobat hatiku. Tapi sesudah kau balik, inilah baru ku ceritakan. Begitu makanya semangat kita belajar. Yakinlah, mak kalian sedang mencari anak-anak yang hitam macam kalian di rumah. Untuk menyenangkan, menghilangkan rindunya. Diusapnya kepalanya. Jangan lepas anak dengan tetesan air mata. Ibu basi dia semangat, usap kepalanya, belajar kau nak kau jadi orang, aku bangga kalau nanti kau jadi orang, mengalir pahalanya. Setelah keluar dari pintu gerbang terserah ibu lah. Pergi ke semak-semak pohon-pohon jagung tuh, nangislah di bawah pokok jagung. Tadi saya mulai jam 11, sekarang udah jam 12. Rupanya kalau kita tausiah di Al-Azhar Syarif Sumatera Utara ini tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Masya Allah. Kadang saya kalau tausiah di tempat lain, baru 15 menit mengucur keringat. Kenapa? Tanah lapang. Panas minta ampun, kipas angin tak ada. Tapi di Al-Azhar Asy-Syarif tenang, adem, ayam, terang. Saking kan banyak lampunya, ibu-ibu ini glowing semua. Begitulah terang benderangnya. Saya pun yakin saya waktu direkam nanti ini diupload ke YouTube, banyak komen di bawah. Ustaz kok semangat kali katanya. Sarapan apa pagi tadi katanya. Heran dia tak tahu semangat dari anak-anak santri, semangat dari adik-adik kita. Ini membuat kita pun ikut juga. Aura semangat mereka berpindah ke kita semua pada kesempatan ini. Maka ibu bapak kalau mau ingin semangat, sering-seringlah kemari. Tapi jangan hanya untuk menengok anak, tapi sering kemari untuk ikut pengajian, untuk membangkitkan semangat. Gimana? Siap? Allahu Akbar. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Anak ini semuanya lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, emak dengan ayahnya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Kitalah yang merubah dia. Kitalah yang sudah merusak dia. Dengan apa? Dengan terlalu sayang. Penyakit yang paling mengerikan bukan diabetes. Penyakit mengerikan bukan darah tinggi. Penyakit yang mengerikan adalah anak tak pandai mengikat tali sepatu. Apa maksud Ustadz? Anak tak pandai mengikat tali sepatunya sendiri pun dia tak pandai. Ketika dia mau makan, suapkan. Ketika dia mau berangkat, kasih duit. Sampai anaknya 3 tak pandai dia mandiri. Mau nikah, ma. Lahir anak, ma. Mau mati, ma. Ketergantungan dengan orang tua, tak mandiri. Kalian diletakkan di pesantren, mandiri. Bangun malam jam 4 tahajud, sholat subuh jam 5 berjamaah, baca Quran sampai masa waktu sarapan. Sarapan bersih-bersih masuk kelas, tak lupa mandi pagi dan gosok gigi. Sampai zuhur sholat berjamaah, masuk sampai asar pelajaran sore. Setelah itu main bola, olahraga sampai maghrib. Dari maghrib baca Quran sampai isya. Dari isya belajar sampai jam 10 malam. Baru tidur. Berkualitas waktu kalian. Di tengah jalan anak-anak main warnet di pinggir jalan. Cobalah tengok. Nanti pas libur sekolah kalian tengok. Bagaimana anak-anak sekarang tak ada belajar. Masuk saya ke warnet. Saya masuk ke warnet. Kebetulan handphone mati. Mau kirim, mau cepat. Pergi saya ke warnet sebentar, masuk, menengok anak-anak menembak musuh yang tak mati-mati. Kabut berasap di dalam, macam kena serangan Putin ke Ukraina. Tak ada orang peduli di dalam.
Saya kemana-mana kalau jumpa orang disambut, tola al-badru alaina, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang Ustaz Somad. Di warnet itu tak ada satupun yang menyambut. Pas ditanya, nomor berapa? Di mana yang kosong Pak? Hancur sudah. Tak ada tata krama, tak ada sopan santun, tak ada budi bahasa. Di sini kalian diajarkan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i dengan menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, dan tetap berakhlakul karimah. Ustadz Somad, walaupun anak Ustadz tak ada di sini, tapi insya Allah anak-anak Ustadz, santri-santri, setelah kalian mendoakan orang tua Rabbi fili wali walidayya, setelah mendoakan pasangan hidup Rabbi fili wali walidayya, setelah mendoakan pasangan hidup Rabbana hablana min azwajina, setelah mendoakan guru-guru wali masyayikhina, pasti terselip juga doa untuk Ustadz Abdul Somad. Kira-kira nanti kalau Ustadz Somad mati, mau kalian mendoakan Ustadz Somad? Masya Allah, tabarakallah. Ingat, janji adalah hutang. Itulah agaknya yang dapat disampaikan Abdul Somad pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan tahniah, selamat kepada Bapak, selamat kepada Ibu yang sudah anaknya dididik dengan baik, selamat kepada putri-putriku, selamat kepada anak-anakku. Kalian mendapat orang tua yang beruntung, kalian anak beruntung, kalian orang tua yang bertuah, maka insya Allah tuahnya ini mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya diminta oleh Al-Mukarram Tuan Guru Doktor untuk mendoakan anak-anak kita semua. Sebetulnya beliau kita minta doanya, tapi diangkatnya tangan meminta supaya Ustaz Somad yang mendoakan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikan anak-anak kami ini penyejuk mata, penenang jiwa kami ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari prostitusi online, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari kecanduan game online, selamatkan dari aliran sesat, selamatkan mereka senantiasa dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami ya Allah hapuskanlah, tutupilah ketika kami menghadapimu nanti ya Allah. Adapun guru kami, para asatiz kami, bil khusus guru kami Dr. Haji Maratua Simanjuntak, tawil umurahu, panjangkan umurnya, barik lahu fi umurihi, berikan berkah pada usianya, mati'na bituli umurihi, berikan kami nikmat dengan panjang umurnya, melimpah pula ilmu barokahnya untuk kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terima segala amal kami, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami, Engkau Maha penerima taubat ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangan kuburnya selamatkan dari azab kubur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.